Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan teruskan si kajian kita kaitan dengan erti kehidupan atau haqiqatul hayatid dunia. Tujuan kita mempelajari tajuk ini seperti mana yang telah disampaikan pada muqaddimah dahulu, lain tidak agar kita ini dapat melihat dunia, kehidupan dunia maksud saya, memahami, menilai, seterusnya persepsi kita tentang kehidupan dunia sama seperti Allah menyuruh kita menilai dan melihatnya. Jangan sampai banyak Allah menyuruh kita melihat, menganggap dunia seperti ini, tapi kita menilai dan melihat dunia seperti itu. Itu adalah kesalahan yang besar. Itu kesesatan yang nyata.
Katalah Allah kata dunia ini adalah ujian. Lalu kita tidak menganggapnya sebagai ujian. Kan salah besar. Ingat, kehidupan dunia itu adalah memperdayakan. Lalu kita tidak pernah menganggap kehidupan dunia ini boleh memperdayakan kita. Berkali-kali Allah ingatkan kehidupan dunia ini adalah fanin, akan binasa. Tapi kita tidak memperlakukannya seperti itu. Waliyadzubillah. Akibat daripada penilaian seseorang terhadap al-hayatud dunia tidak sebagaimana yang Allah suruh. Seseorang akan punya gaya hidup yang jelas-jelas menyeleweng daripada ketetapan agama. Bahkan mereka sanggup melawan, menentang agama itu sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang kita pelajari pada siri yang lepas, yakni surah Al-Qalam. Di dalam buku ini, yakni ayat yang ketiga kan yang kita pelajari pada siri terakhir, ayat ketiga muka surat 28. Surah Al-Qalam. Bila kita kaji sejarah, orang yang Allah sebutkan, yang Allah ceritakan perangai dia dalam surah Al-Qalam, paling tidak bermula pada ayat yang ke-10. Hingga ayat yang ke-13, mereka punya sifat-sifat yang amat sangat keji. Halafin nomor 1. Mudah bersumpah bohong. Mahin, sangat hina. Hamazin, banyak menyebarkan fitnah, mengumpat, mengkeji, memperolok-olok, menjadikan orang lain sebagai bahan ejekan. Masya'im bin namim, kesana kemari menebarkan namimah, menjadi batu api. Fitnah dalam bahasa Melayu. Mana'in lil khair, bukan hanya tak buat melakukan, bukan sekadar tidak mau melakukan kebaikan, menghalang orang lain bila orang lain itu nak buat baik. Bukan sahaja diri sendiri tidak mau buat kebaikan. Jika ada orang lain melihat orang lain nak buat baik pun dihalangnya. Dan itulah dilakukan banyak kali. Mana fa'al wazannya. Mu'tadin. Semua yang dilakukan melampaui batas. Bersenang-senang melampaui batas. Bergembira melampaui batas. Apa sajalah. Sehingga athimin, banyak dosa. Athim, banyak dosa. Utullin, Allahu Akbar, keras. Dan yang terakhir, sifat yang diberikan yakni zanim. Ini nanti dijelaskan, ditambahkan. Punca daripada semua itu, kenapa orang punya sifat yang begitu buruk sekali? Allah kata, angkana dzamalin wa banin. Ya, karena dia mempunyai harta yang banyak. Atau karena Allah bagi anugerah harta yang banyak. Anak pinak yang ramai, yang semuanya terpandang dan berjaya.
Ringkas kata, mereka diberi kemewahan dalam hidup. Kemewahan dalam kehidupan dunia sering kali menyebabkan orang menjadi angkuh, menjadi sombong, menolak kebenaran. Bahkan jika disampaikan kebenaran pun komentar spontan mereka, asatirul awwalin. Ini adalah dongengan orang-orang dulu. Itulah yang dialami oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Orang yang sangat angkuh, sangat sombong. Menolak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bukan kerana dia tidak memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Dia tahu yang disampaikan Rasulullah adalah benar. Betul. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Bahkan ia termasuk orang yang paling faham, paling mengerti tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya, bagaimana mungkin seseorang yang dianggap paling mengerti, paling faham tentang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, justru dia orang yang paling kuat menentang? Kan pelik. Jika orang menolak sesuatu ajaran kerana dia tidak faham, ya maklumlah kita. Ya, karena belum faham, dia tak percayalah, menolak. Ini tidak. Al-Walid bin Al-Mughirah ini, jamaah sekalian, orang yang sudah sangat memahami. Termasuk orang yang sangat amat, sangat faham. Apa yang disampaikan Rasulullah. Ya. Dan itu dirakamkan oleh Al-Quran. Mari kita lihat ayatnya. Coba jamaah lihat surah Al-Muddathir. Al-Muddathir. Saya bacakan secara ringkas sahaja. Memula ayat yang ke-11. Al-Muddathir bermula ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Darni wa man khalaqtu wahida. Muhammad, kata Allah, biarkan aku seorang bersama orang yang aku ciptakan sendiri. Itu makna pertama. Maknanya biar aku sendiri yang akan menyelesaikan orang ini. Itu makna pertama. Makna kedua, biarkan aku bersama manusia yang aku ciptakan satu-satunya. Yang tidak ada duanya. Karena orang yang satu ini punya perangai yang buruk. Dan perangai buruk itu, ia seorang saja memiliki, tak ada orang lain. Kalau kita ikuti makna yang kedua, maknanya orang ini, Al-Walid bin Mughirah, ini orang yang paling teruk sekali. Karena dia punya perangai, dicipta oleh punya perangai mana orang lain tak punya. Lengkap keburukan yang ada pada dirinya. Kalau ikut makna yang pertama, ancaman Allah yang sangat keras. Muhammad, kau tidak perlu khawatir. Biarkan aku sendiri yang akan membalas, akan memperlakukan orang ini. Kalaulah engkau yang akan membalas kejahatannya,
pasti tidak setimpal. Jika engkau yang membalas keburukannya, tak setimpal, keburukannya terlalu besar, sedangkan kemampuanmu untuk membalas kejahatannya mungkin hanya sedikit. Sebab itu biarkan aku sendiri akan menghukum membalasnya. Keras sekali. Ini Walid bin Mughirah amalannya. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Ya, kami telah jadikan baginya. Aku telah berikan kepadanya harta yang mamdud. Tengok kalimatnya. Mal, harta, mamdud. Daripada madda yang mudu, mamdud itu dipanjangkan. Artinya harta kekayaannya bukan berkurang, tapi bertambah. Mamdud. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Ya, Allah kata ja'al tu, aku sendiri yang menjadikan hartanya mamdud, makin panjang, makin banyaklah. Dibelanjakan sebanyak manapun, bukan berkurang, tapi makin tambah. Nah, sekarang mana income-nya berpuluh kali ganda daripada bajet yang dikeluarkannya. Kaya raya. Wa banina syuhuda. Aku telah berikan kepadanya anak-anak yang syuhud. Syuhud itu disaksikan. Maknanya anaknya semua terkenal. Dipandang oleh masyarakatnya. Sebut aja si fulan, semua orang kenal. Siapa tu? Tu anak si Khalid bin Mughirah. Anaknya semua terpandang, syuhud oleh masyarakatnya. Ada makna yang lain. Anaknya tidak perlu mengembara jauh, merantau jauh. Karena orang tuanya kaya raya. Si orang tuanya boleh melihat anaknya, berjumpa anaknya bila-bila masa. Anak sentiasa disaksi di depan matanya. Menunjukkan bahawa anaknya tidak perlu merantau jauh, mengembara, mencari rezeki. Karena orang tuanya dah mampu. Itu makna kedua. Hebat. Wa mahattu lahu tamhidah. Ya, aku sediakan tempat di dunia dengan senang lenang. Tapi, sudah puaskah dengan kemewahan dunia yang sebanyak itu yang kami berikan? Oh tidak. Thumma yatma'u an azid. Tapi dia masih tamak. Masih punya keinginan yang besar agar aku terus-menerus menambahkan kekayaannya. Tidak ada puasnya. Tapi Allah kata, kalla. Tidak. Awas. Tidak sekali. Innahu kana li ayatina anida. Sehingga orang ini sangat menentang. Kuat perlawanannya. Anid. Bagi ayat kami. Bukan hanya sikit-sikit menentang. Bukan hanya sekejap-sekejap melawan, menolak. Tapi anidan. Itu kan mubalaghah tu. Anid. Kuat menentang. Punca itu tadi. Merasa hebat. Kemewahan dunia sering kali membuat orang jadi seperti ini. Sa'urhikuhu sa'udan. Ini balasan Allah. Aku akan beratkan dia. Aku akan beri bebanan kepada dia. Hakikatnya hidupnya bukan makin senang. Jiwanya bukan makin tenang. Tapi sa'urhikuhu. Ingat perkataan murahik? Ada anak-anak di paling sebelum balik nama murahik. Murahik itu benar satu anak-anak sampai pada umur tertentu sudah mulai diberi bebanan oleh Allah. Murahik. Mumayyiz, muhrik, akhirnya mukallaf. Jadi aku bertambahkan beban so'udan. So'ada itu maknanya kan naik, memanjat. Artinya bebanan. Jiwanya makin terbeban, bukan makin ringan, tapi makin naik. Tambah. Orang pandang, Walid bin Mughirah sangat orang yang bahagia. Karena hartanya banyak, anaknya berjaya.
Tapi Allah kata, jiwanya itu tertekan. Bebanan batin, bebanan jiwanya makin berat. Innahu fakkara wa qaddar. Apa yang akan jiwanya amat sangat tertekan. Sesungguhnya dia fakkara, berfikir. Wa qaddar. Dan dia telah menentukan apa yang hendak diputuskan melalui fikirannya. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar. Kemudian dia mengulang semula apa yang difikirnya. Ceritanya begini. Abu Jahal suruh Al-Walid bin Mughirah mengkaji Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Betulkah yang disampaikan oleh Muhammad ini sihir? Atau asatirul awwalin? Ya hanya semacam dongengan, mantra, jampi, al-kahanah, atau apa? Atau syair. Atau syair. Itu Abu Jahal ni tak pandai. Bab sastra Arab tak pandai. Al-Walid bin Mughirah orang yang pandai, bijak. Bahkan dia pernah mendakwa, jangankan syair dan sastra manusia, sastra jin pun dia telah kuasai. Dan itu diakui. Dia bukan hanya kaya raya, dia bukan hanya punya anak yang ramai dan berjaya, dia juga seorang ilmuwan, sastrawan. Lengkap sudah kenikmatan dunia. Disuruh oleh Abu Jahal, Walid, kamu adalah orang yang paling pandai di antara kami tentang dunia sastra. Coba kamu kaji. Apa yang disiap oleh Muhammad itu syairkah? Termasuk syair? Termasuk mantra-mantra sihir? Termasuk kahana? Atau termasuk dongengan yang dihias dengan keindahan bahasa sedemikian rupa? Sehingga boleh memukau semua orang. Sebab bila ada orang kita mendengar apa yang disebutkan oleh Muhammad, kemudian ia menerima dan menjadi bukan Muhammad, mereka tidak akan keluar. Mereka sanggup melakukan apa saja demi Muhammad. Jangan-jangan Muhammad ni ahli sihir. Coba kamu kaji apa yang disampaikan ni. Syair ke sihir ke apa? Ingat, Walid bin Mughirah orang yang pandai. Lalu fakkar. Dia pun berfikir. Renung, dikaji Al-Quran dari satu aspeknya. Faqaddara, dan dia telah mendapatkan keputusan dia. Setelah difikirkan, dikaji Al-Quran di berbagai aspek, lalu dia tahu kesimpulannya. Qaddara, dia sudah tahu. Apa kesimpulannya? Quran bukan syair. Wahai Abu Jahal, kamu tahu aku adalah orang yang paling pandai di antara kamu. Paling mengerti tentang sastra. Setelah aku kaji dengan secara mendalam, aku perhati secara mendalam dari berbagai aspeknya, Al-Quran ini bukan syair. Jauh sekali Al-Quran ini sihir. Mustahil Quran itu asatirul awwalin. Pasti benar-benar ia datang daripada yang Maha Kuasa. Ini bukan karangan Muhammad. Kita kenal sangatlah Muhammad itu siapa. Tak pernah dengar Muhammad ini menulis apa ke, membaca apa ke. Tapi yang diucapkan ini luar biasa. Ini bukan syair. Kami yakin ini bukan syair. Abu Jahal tak puas hati. Walid, kalaulah hasil kajian kamu terhadap apa yang Muhammad itu macam tu, lalu kita sampaikan kepada kaum kita di luar sana, habis kaum kita semuanya pasti mengikuti Muhammad.
Seorang demi seorang. Mereka akan ikut Muhammad, meninggalkan kita. Bahaya tu. Penemuan, hasil kajian kamu tu bahaya. Jangan-jangan kamu silap buat kajian. Walid tak, oh tidak. Aku tidak silap buat kajian tentang ini Muhammad. Memang dia bukan syair, dia bukan sihir, dia bukan. Dan ia bukan karena Muhammad. Aku yakin dan aku bertanggung jawab. Abu Jahal lagi marah. Tidak. Saya yakin kajian kamu salah. Kamu kena kaji ulang semula. Kamu kena buat kajian lagi semula. Tengok. Ulang kaji. Jangan-jangan ada silapan. Di sinilah. Thumma nadhara. Dia pun sudah mulai fikir semula. Dia sudah bingung. Thumma abasa. Wabasar. Mukanya sudah masam. Tidak ceria. Ketika ia hendak melakukan buat kajian kali kedua atau kesekian kalinya terhadap Al-Quran, yang dia telah yakini ia bukan syair, bukan sihir, bukan karangan Rasulullah, tapi dipaksa oleh Abu Jahal untuk buat kajian semula, dia sudah masam, tidak ceria, tidak happy. Kenapa tidak happy? Ya, sebagai seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, dia sudah tidak punya kebebasan untuk berfikir jernih, berfikir ilmiah, karena dia sudah berada di bawah tekanan. Coba, bayangkan seorang ilmuwan yang sebenarnya punya kebebasan berfikir untuk menyampaikan kebenaran, tapi tak mampu nak menyampaikan kebenaran hasil pemikiran yang jernih, karena di bawah tekanan kuasa. Dan waktu itu yang kuasa yakni Abu Jahal. Abu Jahal tetap sahaja tidak akan menerima hasil kajian Al-Walid Bukhari tentang Al-Quran jika hasilnya mengatakan Quran bukan syair, Quran bukan sihir, Quran bukan hasil awalin, Quran bukan kawan. Selagi itulah yang nak disampaikan oleh Walid bin Mughirah, hasil kajian Al-Quran. Sedangkan itu yang sebenarnya Abu Jahal tak akan puas hati. Nah, di sini Walid dah mulai bingung. Aku sampaikan yang sebenarnya, Abu Jahal tak puas hati. Pasti marah aku. Dia lebih kuasa daripada aku. Kalau aku sampaikan yang sebenarnya, ini bercanggah dengan keyakinanku. Bayangkan, seorang cendekiawan disuruh menyampaikan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya. Tertekan atau tidak tertekan. Itu tekanan batin yang luar biasa dialami oleh Walid. Dia pandai, dia hebat, tetapi tidak ada keberanian untuk menyatakan kebenaran. Pasal apa? Takut. Kan dia orang kaya, dia orang bagaimana nanti kalau diganggu oleh orang yang berkuasa. Dalam hal ini Abu Jahal. Itu akhirnya tengok. Thumma adbara wastakbara. Dia sudah mulai masam mukanya, kemudian dia berpaling dan sudah mulai angkuh. Dia sudah mulai ada keberanian untuk menolak kebenaran. Dia sudah ada keberanian untuk mengatakan bahwa Quran itu adalah sihir. Quran itu adalah syair. Quran itu adalah asatirul awalin. Quran itu hanya rekaan Muhammad. Quran itu adalah... Sudah ada keberanian menyatakan itu. Walha itu bercanggah dengan keyakinan awal. Lalu apa yang dikatakan kepada Abu Jahal? Faqala, oh in hadza illa sihrun yu'tar. In hadza illa qaulul bashar. Abu Jahal, ya betul. Setelah aku kaji dari berbagai secara detail dan mendalam, ya,
Saya temukan dan saya dapati. Betul. Yang disihir Muhammad itu rupanya tidak ubahnya. Dia hanyalah sihir yang dipelajari secara bersungguh-sungguh. Tak lebih daripada itu. Yang dia Muhammad itu hanya ucapan manusia. Wah, ini gembira bukan main. Saya itulah Abu Jahal gembira luar biasa. Nah, ini yang kami mau. Ini yang kami nak. Bila ini yang kita sampaikan nanti pada kaum kita, senang kita. Mereka akan tinggalkan Muhammad. Kerana kaum kita ni hanya menunggu apa kata kamu, wahai Walid bin Mughirah. Bila kamu kata merah, merahlah. Bila kamu kata biru, birulah keyakinan mereka. Tadi kamu meyakini apa yang Muhammad itu adalah bukan sihir, bukan syair, bukan karmuhan, tapi kata Tuhan. Itu bahaya. Jangan. Nah, sekarang kamu kata, betul kan? Tapi dalam hati, Walid, sebetulnya Quran itu, yang dia Muhammad itu adalah benar-benar wahyu Tuhan. Tapi apakan daya, aku tak berani nak kata begitu. Diriku di bawah tekanan yang sangat dahsyat daripada penguasa namanya Abu Jahal. Ini yang saya katakan tempoh hari. Orang seperti ini dinyatakan sebagai faqihun yal'abu bihil juhal. Orang faqih, orang alim, cendekiawan, golongan intelektual, ilmuwan, yal'abu bihil juhal. Hanya dipermainkan, menjadi permainan atau dipermainkan oleh orang-orang yang bodoh yang kebetulan ada kuasa. Tenangkah hidup dia? Tak tenang. Disanggup meninggalkan kebenaran, menolak kebenaran yang dia yakini. Mata-mata karena kesenangan hidupnya tidak terganggu. Dia lebih mementingkan kehidupan duniawinya. Dan mengorbankan kebenaran yang dia telah yakini sebelumnya. Siapa itu? Inilah Walid bin Mughirah. Cendekiawan yang tidak punya keberanian, yang tidak punya pertanggungjawaban terhadap. Tak ada keberanian. Apa artinya? Itu sebabnya dalam agama kita ni zaman diajar oleh Nabi, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada diriku ini kebenaran, yang benar itu benar, dan beri ya Allah hamba-Mu kemampuan untuk mengikutinya. Tahu benda itu benar, tapi tak ada kemampuan, tak ada beranian untuk melakukan, untuk mengamalkannya. Apa artinya? Apa cukup hanya dengan mengetahui yang benar itu benar, tapi kita tak mampu nak menyampaikannya, tak mampu nak mengamalkannya? Apa cukup dengan begitu kita selamat daripada azab Allah? Tak cukup. Belum cukup. Wa arinil batila batila warzuqnabah. Ya Allah, tunjukkan pada diri ini yang batil itu batil. Dan beri hamba-Mu kekuatan untuk meninggalkannya. Beri hamba-Mu kekuatan untuk meninggalkannya. Kenapa? Apalah artinya kita mengetahui bahwa yang batil itu batil, tapi tidak ada kemampuan dan keberanian untuk meninggalkannya. Apa kita merasa cukup? Sudah tahu benda itu salah, yang salah itu salah, tapi kita tak ada keberanian untuk menyampaikannya, dah tak ada keberanian untuk meninggalkannya. Karena tekanan-tekanan, karena takut kehilangan itu, Tuhan ini. Apakah dengan begitu, sikap kita itu, kita boleh selamat daripada azab neraka? Tidak. Sama sekali tidak.
Tahu kebenaran, bagus. Punya kemampuan, keberanian menyampaikan dan mengamalkannya, double bagus. Dua. Tahu kejahatan, keburukan itu buruk, bagus. Punya keberanian menyampaikan, mengatakan yang buruk, yang batil itu batil. Sebab itu tadi katakan, punca orang ini sombong, angkuh. Quran kata di damalin wabanin, karena punya kemewahan dalam kehidupan. Bukan hanya seorang hartawan, ya maksudnya bukan hanya seorang jutawan, usahawan, dia seorang cendekiawan, ilmuwan, bayangkan. Sastrawan lagi. Tetapi di bawah tekanan orang berkuasa yang bodoh namanya Abu Jahal. Dia rela menolak kebenaran, melawan kebenaran, karena sayang, tidak mau kesenangan hidupnya, kedudukannya terjejas, terancam. Ini contoh manusia yang Allah sebut wahidan. Allah kata, orang seperti ini, darni, biarkan aku sendiri yang akan menanganinya. Baik. Saya tadi kata, bahkan tadi saya berkata, ada sifat yang Allah sebutkan, senarai sifat-sifat Walid bin Mughirah. Yang Walid sendiri pun tak tahu, masyarakat tidak tahu, tapi Nabi Muhammad tahu karena diberitahu oleh Yang Maha Tahu. Apa dia? Zanim. Ayat yang ke-13 yang surah Al-Qalam itu kan Zanim. Zanim. Di situ terjemahnya apa? Mana dia? Kekas semua karena dia terkenal kejahatannya, karena punya anak yang terkenal kejahatan Zanim. Zanim itu begini zaman saya tidak tahu word dalam bahasa Melayu, saya tidak tahu. Apakah makna zanim dan satu patah kata tak tahu. Sebab begini ya, zanim ini begini, ya Mas, pengertian dia. Zanim, Walid bin Mughirah Allah beri gelaran zanim yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Li'annahu da'ahu abuhu ba'da 18 sanah min maulidihi. Zanim ini adalah seseorang yang tidak diakui oleh bapaknya sebagai anak selepas sekian lama tidak diakui sebagai anak. Orang seperti itu zanim. Contoh, kata A dan B kawin, suami istri. A dan B suami istri. Istrinya punya anak namanya C. Namanya C. Lahir. A ini tidak mengakui bahwa C ini sebagai anaknya. Ya, mana dituduhlah istrinya berzina, gitulah. Karena tidak mengakui. Macam mana? Kita tak pernah kumpul, tapi awak punya anak. Maknanya ini bukan anak kami. Lahir aja. Ini sebagai suami ibu budak ini, tak nak mengakui sebagai bapaknya. Tak nak mengakui sebagai itu anaknya. Tak. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Hingga, jamaah sekalian, 18 tahun. Suami B ini tidak mau mengakui C sebagai anaknya. Karena memang dia bukan anaknya. Selepas 18 tahun baru, ya
Saya mengakuilah, tak apalah, saya aku sebagai anak lah. Kenapa? Selama ini tidak mau mengakui anak dan tidak diberitahu pada masyarakat. Walid bin Mughirah, ini keluarga bangsawan. Ingat, keluarga bangsawan. Saya kata tadi, dia adalah keluarga usahawan, keluarga hartawan, bangsawan, dan apa lagi tadi? Cendekiawan, ilmuwan, golongan intelektual. Maknanya, punyalah kedudukan, status sosialnya sangat tinggi. Orang yang terpandang dalam masyarakatnya, bangsawan. Berdarah apa namanya? Brahmin, berdarah Brahmin. Golongan aristokrat. Golongan ningrat. Jadi malulah. Sebagai suami, tentulah jatuh harga diri. Masyarakat tidak akan pandang lagi. Bila ternyata masyarakat mengetahui istrinya berzina. Tengok. Malu. Ini kena dirahsiakan nih. Yang tahu rahsia siapa sebenarnya Walid ini. Yang tahu hanya ibunya dan bapanya yang dari awal tidak mengakui selama 18 tahun tidak mengakui anak. Dan Allah lah. Selepas 18 tahun tiba-tiba turun apa namanya? Ayat ini turun. Selepas dewasa ayat ini turun. Salah satu sifat Walid, engkau wahai Walid, adalah zanim. Jadi hari saya katakan, ya wahai ibu, Muhammad telah memberitahu kepada masyarakatnya bahwa aku ini orang yang suka bersumpah. Aku terima, betul. Aku ni banyak bohong, ya betul. Aku ni suka mengejek, memperanakan orang, betul. Menghina orang, betul. Semuanya betul. Aku ni suka taburkan fitnah sana sini. Ya, itu adalah aku. Tapi wahai ibu, satu ibu, saya nak tanya pada engkau ibu. Tolong jawab dengan jujur. Jika tidak, anakmu tidak segan-segan membunuh ibu. Muhammad, aku ni zanim. Siapa sebetulnya ayah saya, wahai ibu? Bayangkan, setelah dewasa, dia tidak tahu. Dia sudah mengisytihar dirinya turunan bangsawan. Orang yang baik-baik. Punya kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya. Dipandang sebagai orang yang terhormat. Tadi saya katakan hartawan, usahawan, sastrawan, ilmuwan, bangsawan lagi. Jamaah sekalian, satu di antara nilai yang dipenuhi oleh masa jahiliyah, walaupun ke jahiliyah, berzina itu yakni perbuatan yang sangat-sangat keji. Walaupun mereka jahiliyah, memandang pada zina itu sangat keji. Dan mereka berusaha untuk menjauhinya. Tapi setelah Nabi memberitahu, dia itu zanim. Dia pun bingung dia. Kenapa pula zanim? Lalu siapa ayahku yang sebenarnya? Jumpa ibunya. Annal Walid dhabaila ummih. Dia pergi jumpa ibunya. Ibu, laqad nuzila ala Muhammadin. Baru saja Muhammad mendapatkan Quran wahyu. Seperti mana biasa yang ia dakwah. Wasafani binu'utin a'rifuha. Yang dalam wahyu yang diterima oleh Muhammad itu menceritakan dengan tentang sifat-sifat diriku, perangai diriku. Yang semua perangai yang Muhammad sebut itu a'rifuha, aku mengakuinya. Tidak ada satu pun yang aku nafi. Semua aku. Ya, semua aku mengakuinya. Dia kata aku ni pembohong, iya betul. Aku ni masya'ib bin namim, iya. Aku ni atim, betul. Aku ni hamazin, semua. Wa ma la a'rifuhu. Tapi
satu, wahai ibu, yang aku tidak mengakuinya dan aku menafi sekeras-kerasnya karena aku tidak yakin. Anni ibnu zina. Muhammad memberi gelaran pada aku, disampaikan pada masyarakat Quraisy, aku ini anak luar nikah. Ibnu zina. Bahasa sekarang apa yang agak selembut? Anak tak sah taraf. Ibnu zina. Zanim itu menak ibnu zina lah sebab anak yang pada mulanya suami ibunya tidak mengakuinya sebagai anak karena suaminya menuduh istrinya berzina. Dan bukan sehari dua tidak mengakuinya. 18 tahun. Selepas 18 tahun, ayahnya terpaksa mengakuinya karena tidak mau harga diri, muruah, image keluarga tercemar. Ingat, ini keluarga bangsawan. Tak nak image-nya kebangsawanannya tercemar. Terpaksalah, apalah terpaksa aku. Ya, ini anak aku, Walid anak aku. Tapi hatinya menurut ini sebenarnya bukan anakku. Tak ada siapa yang tahu rahasia ini. Saya kata tadi, Walid bangga sebagai bangsawan. Darah keturunannya suci dan bersih. Tak ada siapa yang tahu. Kecuali ibunya. Dan tentulah suaminya. Suami ibunya. Dan Allah. Bermati-matian. Kedua ibu bapa. Atau lebih tepatnya ibu Walid dan suaminya. Menyembunyikan rahasia ini. Sehingga tak ada siapa pun yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Memberitahu pada Muhammad. Dan Muhammad beritahu kepada dia itu zanim. Kan masa dia lahir. Kan umur si Walid ini lebih tua daripada Rasulullah. Dari mana Nabi tahu? Di sinilah orang Arab sudah mulai. Iya, dari mana Muhammad tahu? Kalaulah Al-Quran itu karangan Muhammad, bagaimana mungkin dia tahu? Aku lahir, dia belum lahir. Dan benda ini tak ada siapa yang memberi, ibu aku tak beritahu. Tapi karena Muhammad, ini mesti diberitahu oleh yang maha tahu. Ya, itu bukti bahwa Quran itu firman Allah, begitulah maksud saya. Ini mukjizat. Namanya al-ijazul ghaibi. An zamanil madhi. Kemujizatan Al-Quran daripada pemberitaannya terhadap perkara yang gaib yang telah berlaku pada masa silam. Tanya ibunya. Siapa, Bu? Siapa ayah saya sebenarnya, Bu? Muhammad kata aku ni zanim ni, kalau itu aku. Bukan anak ayahku ini. Siapa sebenarnya ayah? Malu sungguh sebab orang Arab sudah tahu. Oh, Walid rupanya. Zanim, dia zanim. Coba, hancur jamaskan. Harga dirinya, muruahnya, imannya hancur berkecai. Apa yang nak dibanggakan? Bagi dia itu, kalau setakat istilahnya bankrupt, peniaganya rugi, bagi orang usahawan itu biasa. Peniaga asal untung banyak kemudian rugi, itu biasa dalam dunia perniagaan. Dan Walid pun termasuk, itu perkara biasa. Tetapi, jika orang sudah mengakui begitu lama bahwa ia golongan bangsawan, golongan yang baik, orang baik-baik, tiba-tiba kata, tak, dia itu anak zina. Oh, macam disambal petir rasanya. Siapa yang minta maaf? Siapa yang menelanjangi kepribadian Walid? Allah. Kesombongan itu Allah kata, darni, biarkan aku sendiri akan. Dan itu hukuman yang luar biasa sebelum di akhirat lah. Hukuman batin yang sebegitu zaman sekarang sangat-sangat dahsyat dirasai oleh Walid. Faqal lahu, lalu ibunya menjawab. Karena ibunya diugut. Kalau ibu tak cakap terus terang, aku akan bunuh. Ini bermakna Walid bin Mughirah pun sebenarnya yakin Muhammad SAW itu tidak bercakap bohong. Kalau dia menuduh Muhammad itu bohong, hanya rekaan,
Kenapa ambil berat tuduhan Rasulullah? Muhammad, engkau ni mengarutlah. Kau ni pembohong. You cakap apa pun kami tak percaya. Kan elok kata begitu. Kau katalah garam itu masin, kami pun tak percaya. Kau cakaplah 2 campur 2 tu ada 4, kami tak percaya. Kan lebih macam tu. Tapi bila dia risau dan mengambil berat, ini tu dan Muhammad ni serius. Maknanya betul lah. Dia yang meyakini itu dan Muhammad tu betul. Sehingga dia ingin mencari kepastian. Tanya ibunya gemetar lah, takut lah. Anaknya sudah gagah perkasa, orang terkenal. Lalu ibunya terpaksa dengan memberanikan diri menyampaikan kisah yang sebenarnya walaupun dia tahu apa yang akan berlaku. Ya bunaya, wahai anakku. Betul nak. Kata Muhammad tentang kamu tu betul. Lagilah dia. Macam disambar petir. Begini ceritanya nak. Inna abaka kana rojulan aninan la yanjub. Minta maaf nak. Ayahmu tu sebenarnya seorang lelaki yang anin. Minta maaf ya, kali ini bahasa yang ini. Saya yakin semua sudah dewasa ya. Ayahmu yang sekarang menjadi ayah kamu. Itu seorang lelaki tapi tak jantan. Faham aja ya. Dia seorang lelaki tapi tak jantan. Sehingga bagaimana mungkin, walaupun lelaki tapi tak jantan, bagaimana mungkin ibumu akan punya anak? Dia tak jantan. Akhirnya, karena ibu ni ingin punya zuriat. Ibu kamu ingin punya anak yang akan mewarisi empire kekayaan ini semua. Untuk meneruskan, menjaga legasi kejayaan keluarga. Fakhiftu ayadhaba mirathu ila asqai. Ibu takut nak. Kalau ibu tidak punya anak, nanti harta pusaka ayahmu ini akan diwarisi oleh adik-beradiknya. Sayang kan tidak diwarisi oleh zuriat sendiri. Siapa nanti yang... Akhirnya ibu terfikir. Fadhahabtu ila fulan fawaqa. Ibu pergi ke padang pasir nak. Jumpa ra'yal ghanam, pengembala kambing rupanya. Allahu Akbar. Ibu pergi ke senyap-senyap ke padang pasir. Jumpa pengembala kambing, hamba abdi lah. Fawaqa bihi, ya lalu berlakulah sebagaimana apa yang ibu harapkan. Ibu mengadakan hubungan haram dengan penggembala kambing. Ringkas kata, nak, engkau ni sebetulnya anak penggembala kambing. Coba. Bagaimana seorang yang berasal dari bangsawan terhormat yang sudah terlanjur disanjung oleh masyarakat. Karena kehormatannya ini sanggup menolak Nabi Muhammad SAW, kebenaran Quran. Tiba-tiba terdedah sekarang. Diketahui oleh semua masyarakat. Dia anak luar nikah. Dan ayah sebenarnya hanyalah penggembala kambing. Coba. Anda bayangkan. Ini yang Allah nyatakan di surah Mudaththir tadi. Sebelum di akhirat pun, aku sudah siksa dia. Sa'urhiku su'udan. Makin berat. Dan itu akibat sikap sendiri. Kenapa ilmu yang ia miliki, kepakaran, kehebatan dalam dunia sastra yang dia kuasai, yang dengannya boleh mengetahui bahawa Quran adalah bukan sihir, bukan syair, bukan asrul awalin, bukan. Sepatutnya terima sajalah. Akui sajalah kebenarannya. Relakan dirinya menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tapi kenapa dia malah memilih melawannya? Puncanya sudah dibuat karena kaya itu kan. Rasanya segan, rasanya malu, hilang harga dirinya kalau menjadi pengikut Nabi. Apa tidaknya? Pengikut Nabi Bilal. Orang-orang miskin.
Dia tak mampu nak membayangkan macam mana nanti bila aku jadi pengikut Muhammad, walaupun Muhammad itu betul. Diriku terpaksa duduk sama rendah bersama tinggi, makan satu dulang, satu talan dengan dia orang. Sudah tidak ada lagi kelas-kelas dalam agama, kasta-kasta sudah tidak ada dalam masyarakat. Ajaran Muhammad berlaku untuk semua. Kalau ajaran itu boleh-boleh untuk semua, kalau tak boleh untuk semua. Mana boleh? Selama ni aku sudah layak berada di tempat yang tinggi dan dia layak aku perhambakan dan perhinakan. Dia terpaksa menjalani kehidupan sama. Kalaupun ada perbezaannya, semata-mata karena ketakwaannya. Mana boleh. Itulah kesombongan. Itulah kesombongan yang puncanya zamalin. Hati-hati. Tapi jangan difahami terbalik. Jangan setiap orang yang kaya kemudian menjadi sombong dan tolak kebenaran. Bukan. Abu Bakar kaya raya, Utsman kaya raya, Abdullah bin Auf kaya raya, Umar kaya raya. Tetapi Allah memberitahu salah satu punca orang menolak kebenaran, sombong, enggan menerima kebenaran itu, yakni kerana memiliki kekayaan, kemewahan hidup. Faham ya? Itu. Damah boleh kaji lebih lanjut kalimat zanim itu. Sebab di situ pengajaran tentang mu'ijaz Quran sangat-sangat ketara. Kalau kita nak belajar tentang ijazul Quran, bagian ijaz al-ghaibi, ini satu di antara ayatnya. Jangan boleh pelajari lebih lanjut. Baik. Sekarang kita akan baca ayat yang berikutnya. Ayat yang keempat. Buka surat 28. Yang tidak ada buku, lihat surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Ayat 111. Asy-Syu'ara 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Qalu, mereka berkata, anu'minu laka, adakah patut kami beriman atau kami yakini kebenaranmu, wattaba'aka, sedangkan yang mengikuti engkau al-ardhalun adalah orang-orang golongan-golongan yang paling hina. Ya sekalian, ini respon yang diberikan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dalam surah Asy-Syu'ara, ketika Nabi Nuh memberitahu kepada kaumnya, ayat yang ke-107 umpamanya, Nabi Nuh kata, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang boleh dipercayai. Itu kata Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh juga dalam ayat yang ke-110, fattaqullaha
wa ati'un. Oleh sebab itu, bertakwalah kamu kepada Allah. Taati oleh kamu akan aku. Ingat, aku adalah utusan Allah yang boleh dipercayai, yang diberi amanah. Semua yang aku sampaikan, kamu boleh percayai. Sebab itu, takwalah kamu kepada Allah. Taat, patuh akan suruhanku. Apa jawaban kaum Nabi Nuh? Nuh, qalu, anu'minu laka? Patutkah kami membenarkan ucapanmu? Ini jawab sekalian ya. Dalam bahasa Arab ini, amana yu'minu itu tengok dia punya pasangan dia. Kalau amana yu'minu diikuti dengan ba, katalah amantu billah, yu'minuna bil ghaibi. Ba, pasangannya ba. Yu'minu billah, amantu bik. Itu maknanya beriman. Beriman. Yang dikaitkan dengan perkara-perkara yang gaib. Tapi kalau amanah diikuti dengan huruf lam, contohnya ini, anu minu laka, bukan anu minu bika, bukan nu minu bika, nu minu laka. Macam kaum Nabi Musa, Bani Israel, berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, lan nu'mina laka. Bukan lan nu'minu bika, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kalau nu'minu diikuti dengan lam, maknanya bukan beriman. Bukan. Maknanya mempercayai atau membenarkan. Contoh, ada orang cerita kepada kita. Cerita ini bla 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 bla, betul gini. Lalu kita, nu'minu laka. Kami semua tidak mempercayai ucapanmu. Gitulah. Bukan tidak beriman, tidak percaya. Maknanya kita kata pada orang yang bercakap itu, dia bohong. Apa yang awak katakan semua tak betul. Kami tidak membenarkannya sama sekali. Kami tidak meyakini sama sekali. Bukan beriman ya, itu laka. Kepada benda yang nampak. Adapun nu'minu bi, maknanya beriman. Jadi kaum Nabi Nuh, dia kata, anu'minu laka. Nuh, patutkah, mungkinkah kami ini mempercayai, membenarkan ucapanmu itu? Tak mungkin. Dan punca mereka tidak mempercayai, meyakini, membenarkan dakwah Nabi Nuh, apa dia? Wattaba'akal arzalun. Sedangkan orang yang telah mengikuti engkau, yang telah menjadi pengikut engkau itu orang-orang yang paling hina di antara kami. Tengok. Maknanya, punca kami tidak membenarkan ucapanmu itu, karena kami ini orang-orang hebat, kami orang-orang bangsawan, kami golongan elit. Mana mungkin orang yang berudang tinggi ikut mempercayai ucapanmu, sedangkan yang percaya, yang layak mempercayai ucapan itu hanya ardalun. Masya Allah. Jadi bagi mereka, kalau kami, orang seperti kami, mempercayai jugalah kebenaran ucapanmu, maknanya kami telah menurunkan darjah kami, status kami. Sama dengan pengikut-pengikut kamu yang dah ada tu, yang ardalun semuanya. Faham tak? Di sini makna kaum Nabi Nuh tidak meyakini, percaya ucapan Nuh ini bukan kerana ucapan Nabi Nuh tidak benar. Mereka nampaknya tidak mempermasalahkan dakwah Nabi Nuh. Nampaknya yang mereka permasalahkan bukan dakwah Nabi Nuh. Mereka tidak menilai benar atau tidaknya, bukan. Bahkan mereka mungkin tahu dakwah Nabi Nuh itu benar. Jika mereka sudah tahu dakwah Nabi Nuh benar, kenapa mereka tidak menerimanya? Mereka menolaknya, dengan angkuh menolaknya. Sebabnya mereka sendiri kata,
Pasal yang mengikuti itu tengok. Yang dah ikut kamu ni orang-orang yang high, low class. Golongan paria, golongan marhain, golongan proletar. Kami ni bangsawan. Bermakna kalau kami mengikuti engkau juga, Muhammad, kami telah meletakkan, merendahkan status sosial kami sama dengan mereka. Kami tidak mau kehilangan kehormatan diri. Tengok. Nampak? Punca keangkuhan seorang. Karena merasa hebat. Sebab itulah nu'minu. Di situ jam sekarang. Istifham. Itu namanya istifham ingkari. Istifhamun ta'ajubiyun ingkariyun. Lebih tepatnya. Huruf hamzah depan tu istifhamun ta'ajubiyun ingkariyun. Yakni kalimat istifham yang digunakan pakai bahwa si mutakalim itu takjub, heran, pelik. Ingkariyun dan mengingkari. Maknanya, aku pelik. Engkau suruh kami mempercayamu. Aku pelik. Tak mungkin tu. Benda yang pelik. Dan kami tidak mempercayai sikit pun akan kebenaran yang kamu sampaikan. Anu celaka. Puncanya sebenarnya aku tidak mempermasalahkan sangat siapa engkau. Dalam ayat ni lah. Dalam ayat ni nampaknya kaum Nabi Nuh ni menolak kebenaran dari Nabi Nuh bukan berpunca pada kepribadian Nabi Nuh. Tentang dirimu Nuh kami tak perhatikan sangat. Tentang isi dakwahmu kami pun sebenarnya tidaklah mempermasalahkan sangat. Tapi yang menghalangi kami untuk menjadi pengikutmu, yang menyebabkan kami terus menolakmu, belajarmu. Satu, ini. Ittaba'akal ardalun. Orang-orang yang jadi pengikutmu yang lebih dahulu pada kami ini, orang ardal. Ini isim tafdil. Rodil, ardal. Maknanya paling. Orang yang paling hina. Menurut kami, pengikut kamu orang yang kelas paling bawah. Jadi, oleh kerana pengikut kamu orang yang ardal, ini tidak menunjukkan bahwa yang kamu sampaikan orang benar. Mereka ini orang ardal yang tak erti apa-apa. Jangan kamu jadikan alasan bahwasanya ajaran kamu itu benar, sehingga kami perlu mengikutinya. Hanya karena yang kamu telah punya banyak pengikut. Kamu tahu tak, yang itu ajaran kamu itu orang yang paling hina di antara kami. Tak ada nilai, tak ada harga diri. Ilmu tak ada, kecerdasan tak ada, tuduhan tak ada. Jadi jika mereka ramai-ramai kamu, wajarlah. Dan tidak boleh kamu jadikan bukti bahwa ajaran kamu benar. Ajaran kamu baru dianggap benar jika yang mengikuti dan beliau orang-orang seperti kami. Oh, subhanallah, engkau sungguh. Nilai kebenaran suatu ajaran ditentukan dikata oleh siapa yang mengikutinya. Wow. Bukan oleh siapa yang menyampaikannya. Bahaya tak bahaya? Kalau itu dijadikan ukuran yang qat'i, bahaya ya mas sekalian. Nabi SAW pasti benar. Bayangkan. Setiap Nabi pasti benar, pasti jujur. Yang keluar dari mulut para Nabi pasti benar. Tapi umatnya masih fikir-fikir. Tak, saya nak rega dulu. Sebab kami punya standard sendiri. Kami punya sirim sendiri. Nak menentukan betul tidaknya ajaran yang kamu sampaikan ini, wahai para Rasul, yang mendakwai dirinya Rasul. Kami nak tengok siapa yang menerima. Siapa di kalangan kami yang paling ramai mengikuti ajaran kamu. Jika yang ramai mengikuti kamu yakni golongan-golongan paria, yang kami anggap low class dalam masyarakat kami, jangan haraplah.
itu bukan sebagai bukti bahwa ajaran kamu benar. Yang menerima pun orang-orang yang dalam ayat lain, wa'iyadzubillah, badiyar ro'yi, kata kaum Nabi Nuh. Pengikut kamu di badiyar ro'yi. Orang yang lemah akal pikirannya. Lemah. Dungu lah. Bagaimana mungkin itu sebagai bukti ajaran benar? Lainlah kalau yang mengikuti ajaran kamu ini orang-orang seperti kami. Hartawan, usahawan, ilmuwan. Itu baru. Masya Allah. Kebenaran bukan seperti itu. Apa disampaikan oleh Allah Rasul pasti benar. Ada yang mengikuti atau tidak, tetap benar. Yang mengikuti ini orang golongan orang awam atau kawan, tetap saja. Bahkan wahyu-wahyu Allah yang Allah sampaikan kepada kita melalui para nabinya, tetap benar 100%. Nilai kebenaran tidak akan bertambah hanya karena diikuti oleh ramai orang dan cendekiawan semuanya. Nilai kebenarannya tidak akan berkurang hanya karena yang menerimanya orang yang miskin, yang kurang pengetahuan. Bahkan jika tidak ada orang menerimanya pun, kebenaran ajaran para nabi tetap 100%. Jangan pikir agama Islam yang oleh Muhammad, Quran yang disampaikan oleh Muhammad akan bertambah nilai kebenarannya hanya karena semua orang menerimanya. Dan bila tidak ada orang menerimanya, nilai Quran jadi turun. Sama sekali tidak. Tapi kaum Nabi Nuh ini punya tanda arah sendiri. Punya tanda arah sendiri. Punya benchmark sendiri. Pasal yang mengikuti engkau ini orang yang lemah, no. Jangan harap orang seperti kami. Karena kesombongan. Subhanallah. Itu dia. Jadi mereka berkata, la nu'minu laka. Tak mungkinlah Nuh mempercayai, membenarkan ucapanmu. Wa qad taba'akal adzalun. Sedangkan orang-orang yang mengikuti engkau ini orang-orang yang paling hina. Kaifa nu'minu laka wa nahnu sadah. Bagaimana mungkin kami akan menjadi pengikutmu? Sedangkan orang yang telah menjadi pengikutmu lebih dahulu orang-orang yang ardalun. Kami ini sadah, bangsawan. Wal mu'minu bika humul ardalun. Sedangkan pengikutmu yang telah ada, sedia ada itu orang yang paling hina. Badir ro'yi. Karena mereka berkata, anu minulaka wa natabi'uka. Kamu mau kami ikut kamu dan meyakini ucapan kamu? Baina fi dzalika bihaulil ar-radil alladzina tabu as-sadaqah. Dan dengan sebab itu, makna kami akan sama status kami, kedudukan kami dengan orang-orang yang hina, yang rendah. Kami ini tidak setara, tidak selevel, tidak dengan mereka. Itu jugalah jemaah sekalian yang dialami, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya tak kiralah pada zaman Nabi Nuh yang ribuan tahun dahulukah, atau yang berlaku pada zaman Muhammad beberapa ribu tahun selepasnya kah, atau jangan-jangan yang berlaku hari ini orang lihat menerima kebenaran, susah menerima kebenaran, bahkan terus-menerus menolak kebenaran pun karena berpunca karena ini. Merasa dirinya sadah. Malu rasanya kalau saya dari takkan aku terpaksa belajar, duduk di tempat yang sama, di barisan yang sama, menghadap ke guru yang sama, bersama orang-orang yang Allah, apa mereka ini
Status sosialnya rendah. Aku ini orang tua, takkan aku duduk dengan baik. Tak nak lah. Selagi kamu belum jumpa kelas grup yang semuanya yang belajar standard dengan kami tak akan belajar. Kalaulah masih ada orang seperti itu, inilah warisan daripada orang dahulu. Selagi belum ada kelas yang murid-muridnya semuanya sama, kami agak sama standardnya, kelasnya, selevel dengan kami lebih rela. Lebih rela bodoh. Karena bagi mereka satu kehinaan yang susah nak diterima oleh kesombongan mereka. Jika terpaksa duduk sama rendah, sama duduk, mencatat, merekodkan, mendengar. Kebenaran disampaikan oleh penyampai, sedangkan dia duduk di tempat yang sama, di soft yang sama, sebelahnya orang yang dianggap rendah. Ini, selagi masih ada perasaan tinggi ya mas sekalian, ya selagi itulah orang akan masanya. Ini kan yang telah saya sampaikan pada ketika kita menjelaskan ayat pertama tempoh hari. Ittirabus sakhsiyah. Selagi orang masih punya sifat ini, ittirabus sakhsiyati narji. Nah, selagi orang masih ada penyakit sindrom NPD. Narcissistic Personality Disorder. Selagi itulah dia lebih rela bodoh. Sanggup menolak kebenaran. Hanya karena merasa kalau aku terima habis. Ini orang yang sebenarnya mengalami gangguan personality narcissistic. Biasanya orang seperti itu tergolong orang seperti ini jadi seorang yang arrogant, sombong, congkak, self-centered, manipulatif orangnya, angkuh, tinggi hati kan tinggi diri namanya. Mudah tersinggung sebetulnya. Kurang empati. Mengharapkan pelakuan yang tak rasional daripada orang lain. Alhamdulillah. Orang sebenarnya haus pujian. Bukan hanya minta dipuji, haus pujian. Mungkin dalam bahasa yang agak kasar sedikit, gila puji. Jangan harap orang-orang yang punya penyakit NPD ini, ittirabus sakhsiyah najisiyah ini, akan mudah melihat kebenaran. Biarpun disampaikan oleh para nabi sekalipun. Jangan harap orang ini percaya kepada adanya siksa dan nikmat kubur. Jangankan disampaikan oleh orang yang tak ada pengalaman siksa kubur. Jika ada ahli kubur, orang mati hidup semula, lalu cerita pengalamannya di alam barzakh, ada gini-gini, itu pun orang yang ada penyakit NPD ini tidak akan percaya. Percayalah. Saya ulangi. Jangankan yang menyampaikan cerita alam barzakh itu orang yang tak ada pengalaman karena belum mati. Macam kita katalah menyampaikan. Jika yang menyampaikan tentang alam barzakh ini orang yang mati hidup semula, lalu cerita bla bla di kubur itu gini-gini, itu pun orang yang ada penyakit NPD ini percaya. Itulah penghalangnya. Jadi penghalangnya pada diri sendiri. Dan puncanya itu tadi. Punca NPD macam-macam. Bukan karena kedudukan, harga diri, sifat kebangsaan. Tiap hari telah kita pelajari sama ya Mas Yandi. Jangan lupa. Punca takabur itu kan secara umum ada 3. Mungkin karena kekayaan. Seperti yang melanda Qarun. Mungkin karena kekuasaan.
seperti yang dialami oleh Fir'aun. Mungkin karena darah keturunan, seperti mana yang dialami oleh iblis. Secara umum, tiga itu. Wa'iyadzubillah. Itu mana'udzubillah. Jadi orang-orang seperti ini tidak mudah untuk menerima kebenaran. Orang-orang kafir Quraisy sama sikapnya dengan kaum Nabi Nuh. Kafir Quraisy, sikap kafir terhadap Muhammad SAW sama betul dengan sikap kaum Nabi Nuh kepada Nuh. Payah nak menerima ajaran Nabi SAW karena tadi merasa dirinya tinggi dan mereka berjanji bersedia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, bersedia menerima kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW dengan syarat. Orang yang telah mengikuti ajaran Nabi daripada kalangan orang-orang Arab Quraisy yang dianggap rendah status sosialnya. Nabi Muhammad kena halau dahulu. Muhammad, kalau engkau halau dahulu, kau tinggalkan pengikutmu yang miskin papa kedana, yang tidak ada pengetahuan, tidak ada status sosial, kau halau dahulu, kami rela menjadi pengikut. Sebab kami tak boleh bayangkan bagaimana perasaan kami bila kami terpaksa, engkau paksa kami duduk sama mereka. Kan itu sikap orang Quraisy. Lalu Allah turunkan jawabannya, jawab boleh rujuk dalam surah Al-An'am ayat yang ke-52. Coba lihat surah Al-An'am ayat yang ke-52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala, dan jangan tatrud, engkau halau, engkau usir. Muhammad, jangan engkau usir. Alladzina, orang-orang yang yad'una, mereka menyeru, berdoa, memuji, memohon, ibadah maksudnya. Rabbahum, pada Tuhan mereka. Bil ghadati, pada waktu pagi. Wal asyi, dan waktu petang. Yuriduna wajhah, semata-mata mereka mengharapkan keridhaannya. Muhammad, jika permintaan mereka, syarat yang mereka kemukakan untuk mereka menjadi pengikutmu, bangsa Quraisy inilah, syarat itu yang engkau kena halau dahulu, engkau kena usir dahulu, engkau kena tolak dahulu pengikutmu yang sudah yakin mengikuti engkau, yang pagi, petang, siang, malam rajin berdoa pada Allah, tadarruk pada Allah. Jangan lakukan itu Muhammad, jangan lakukan. Kau hendaklah terus dekati, kau jaga, kau lindungi pengikutmu ini. Mereka jujur ikhlas menerima ajaranmu. Walaupun mereka ini hamba-hambaku yang kata mereka kurang bernasib baiklah karena golongan miskin. Tidak punya kedudukan. Apa? Mereka meletakkan syarat, menerima ajaranku meletakkan syarat. Apa mereka fikir kedudukan mereka itu lebih mulia, lebih berharga daripada ajaranmu? Orang yang meletakkan syarat, aku boleh terima ajaranmu, wahai Muhammad. Aku rela jadi pengikutmu, wahai Muhammad. Dengan syarat ni, orang-orang itu kamu halau dahulu. Sebab kau ini orang besar. Maknanya mereka meletakkan kedudukan mereka, status sosial itu lebih berharga, lebih bernilai, lebih tinggi daripada ajaran Nabi. Bukankah itu kesombongan?
Apa nilai kedudukan dalam masyarakat? Apa nilai harta anugerah Tuhan? Yang jika semua itu menjadi punca seseorang sombong, angkuh, menolak kebenaran. Wa'iyadzubillah. Tumadzubillah. Dan itu sebetulnya yang telah kita pelajari pada sesi lepas, itu adalah warisan iblis. Iblislah pengasas pertama. Pengasas pertama. Meletakkan batu pertama dipanggilnya. Iblis tu. Menolak kebenaran karena merasa dirinya tinggi sehingga tidak patut menerima perintah tersebut. Dia merasa patut menolak. Kata orang, demi marwah. Iblis kata, demi marwah, menjaga marwah diri. Saya tolak perintahmu ya Allah. Kan begitu ketika Iblis disuruh sujud oleh Allah, sujud umat pada Adam. Tak nak. No way. Kenapa? Demi marwah. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau cipta aku daripada api, kau cipta dia daripada tanah. Asjudu liman khalaqta tina. Adakah patut? Adakah patut wajar? Aku mesti sujud hormat pada makhluk yang kau cipta berada. Tengok. Demi marwah. Aku tolak kebenaran. Wa'iyadzubillah. Inilah warisan iblis. Hati-hati. Seringkali yang Allah berikan pada hambanya, seringkali menyebabkan hamba itu tolak kebenaran. Seringkali ya, bukan pasti menolak ya. Seringkali. Sebab itu hati-hati. Semakin banyak kemewahan yang Allah berikan pada kita, kedudukan yang Allah berikan kita, maknanya semakin bersungguh-sungguhlah kita mengelak daripada terpengaruh. Karena makin susah menerima kebenaran kalau kita makin senang hidup ini, jamaah sekalian. Makin susah untuk khusyuk solat bila kita senang. Makin susah untuk lama-lama wirid bila kita senang. Nak menyebut nama Allah, mana yang lebih ikhlas? Semasa kita senang lenang, wirid kita dalam bilik berekon, atau kita sedang sakit, duduk dalam bilik gelap, jangankan ekon kipas angin pun tak ada. Menyebut nama Allah pasti lebih khusyuk bila kita dalam keadaan susah. Nah, ini pengajaran yang saya kira kita merasainya. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripadanya. Kita mengabadah bi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.